Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, nama saya Marita. Saya akan membacakan ringkasan Al-Quran sebagai mukjizat dan wahyu. Pengertian Al-Quran. Beberapa definisi tentang Al-Quran telah dikemukakan oleh beberapa ulama dari berbagai keahlian dalam bidang bahasa ilmu kalam, ushul fiqh, dan sebagainya. Definisi-definisi itu sudah tentu berbeda yang disebabkan oleh perbedaan keahlian dan disiplin ilmu mereka. Sehubungan dengan itu, Dr. Subi Al-Salih merumuskan definisi Al-Quran yang dipandang sebagai definisi yang dapat diterima para ulama, terutama ahli bahasa, ahli fikih, dan ahli ushul fiqh sebagai berikut. Al-Quran adalah firman Allah yang bersifat mukjizat yang diturunkan kepada Nabi dengan jalan mutawir dan membacakannya merupakan indah. Al-Quran sebagai mukjizat dan wahyu. Pengertian mukjizat diambil dari bahasa Arab a'jaza atau i'zaz yang berarti melemahkan atau menjadikan tidak mampu. Dari segi bahasa, i'jaz berasal dari kata a'jaza yu'jizu i'zaz yang berarti melemahkan atau memperlemah. Juga dapat berarti menetapkan kelemahan. I'zaz adalah menampakkan kebenaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam pengakuan orang lain sebagai seorang Rasul, utusan Allah Subhanahu Wa Taala, yang menampakkan kelemahan orang-orang Arab untuk menandingin atau menghadapi mukjizat yang abadi, yaitu Al-Quran, dan kelemahan-kelemahan generasi-generasi yang sesudah mereka. Muhammad Bakar Ismail menegaskan, mukjizat adalah perkara luar biasa yang disertai dan diikuti dengan tantangan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada nabi-nabinya sebagai hujah dan bukti yang kuat atas misi dan kebenaran terhadap apa yang diembankannya yang bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari definisi di atas dapat dipahami bahwa i'zaz dan mukjizat itu dapat dikatakan yakni melemahkan. Hanya saja pengertian i'zaz di atas mengesankan batasan yang lebih bersifat spesifik, yaitu hanya Al-Quran, sedangkan pengertian mukjizat mengesankan batasan yang lebih luas. Segi-segi kemukjizatan Al-Quran yaitu keindahan sastranya yang sama sekali berbeda dengan keindahan sastra yang dimiliki oleh orang Arab. 2. Gaya bahasa. 3. Kefasihan bahasa. 4. Kesempurnaan syariat. 5. Menampilkan berita-berita yang bersifat eskatologis yang tidak mungkin dapat dijangkau oleh otak manusia kecuali melalui pemberitaan wahyu Al-Quran itu sendiri. 6. Tidak adanya pertentangan antara konsep-konsep yang dibawakannya dengan kenyataan kebenaran yang hasil penemuan dan penyelidikan ilmu pengetahuan. 7. Terpenuhinya setiap janji dan ancaman yang diberikan Al-Quran. 8. Ilmu pengetahuan yang di bawahnya mencakup ilmu pengetahuan syariat dan ilmu pengetahuan alam tentang jagat raya. Dapat memberikan pengetahuan pengaruh yang mendalam, susunan kalimat dan gaya bahasanya terpelihara dan produksi dan kerancuan. Pengertian wahyu menurut bahasa ialah memberikan sesuatu dengan cara yang samar dan cepat, sedangkan menurut pengertian agama, wahyu adalah pemberitahuan Tuhan kepada nabinya tentang hukum-hukum Tuhan, berita-berita dan cerita-cerita dengan cara yang samar, tetapi meyakinkan kepada Nabi Rasul yang bersangkutan bahwa yang diterimanya adalah dari Allah sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.